Jadi ini babi, ya. Dan ketika sudah berubah menjadi babi, maka ditangkaplah oleh warga dalam keadaan telanjang bulat. Yang nggak telanjang nggak ngelihat, yang telanjang aja yang bisa ngelihat. Jadi yang telanjang sama-sama telanjang udah nggak peduli punya masing-masing. Pokoknya mah intinya mah dapat dulu tuh bagong. Alhamdulillah si bagong dapat. Ini bagong tadinya nggak besar, nggak kecil gini, bu, besar. Ketika kalungnya lepas mengecil. Nah, yang kita khawatirkan semakin lama nanti, semakin sampai sore mengecil hilang, kita tidak punya bukti kuat nanti untuk siapa orangnya tersebut. Ya. Jadi pada hari ini kami tokoh masyarakat semua mengatakan atau merapatkan, dan hasil daripada keputusan kita semua pada siang ini, babi ini akan kita matikan. Sehingga nanti kalau sudah mati, keluarganya datang, pasti namanya keluarga, anaknya hilang pasti datang. Mengikuti peristiwa babi ngepet di Depok, saya kok jadi tertarik ya dengan modusnya. Ceritanya nih, si Ustadz pengen dapat duit. Dia lalu kumpulkan 8 orang temannya supaya mereka bisa punya usaha bersama. Dan nama usahanya Babi Ngepet. Si Ustadz ini paham banget kalau masyarakat sekitar Depok itu percaya banget sama tahayul dan mistis. Meski di satu sisi juga mereka kelihatan sangat agamis. Lalu dibelilah seekor babi secara online yang masih kecil dan anakan supaya bisa dibikin isu kalau babinya sesudah ditangkap itu menyusut. Isu babi menyusut ini penting sekali supaya orang makin percaya. Lalu dibikinlah lagi cerita kalau ke-8 temannya itu menangkap babi sambil bugil. Yang ini saya agak kurang yakin ya. Kenapa kok babi ngepet takut sama lelaki bugil? Apa takut lihat pentungan-pentungan berlarian? Isu tertangkapnya babi ngepet itu pun tersebar kemana-mana. Wartawan datang dan menambah nilai beritanya. Apalagi ketika ada seorang ibu bernama Wati, pas diwawancarai wartawan, dengan pedenya dia bilang kalau dia curiga sama tetangganya yang gak pernah keluar kerja, tapi kok duitnya banyak. Oke, di mana kira-kira unsur bisnisnya? Ternyata ada di tiket pengunjung. Kalau mau lihat babi ngepet harus bayar Rp2.000. Mau foto, bayar lagi Rp2.000. Setiap warga hanya boleh melihat selama semenit saja. Bayangkan, kalau ada 2.000 orang yang nonton waktu itu, si Ustadz bisa dapat duit Rp4 juta per hari. Belum lagi kalau si warga pengen fotoin si babi. Ya, omzet kotor mereka bisa dapat 6-7 juta rupiah lah si Ustadznya sehari. Bisnis yang mudah kan? Begitulah cara mudah mencari uang. Kalau kita pintar memainkan isu, maka uang akan mengalir deras. Nggak penting itu haram atau halal, yang penting itu cuan. Model bisnis ini dikenal dengan nama monkey business. Monkey business mengenalkan kepada kita bagaimana cara menipu orang awam dengan isu supaya mereka mau mengeluarkan uang. Dan situasi yang sama kita kenal dulu dengan peristiwa tanaman gelombang cinta. Gelombang cinta diisukan diburu orang dengan harga sampai miliaran rupiah. Penyebar isunya adalah majalah-majalah tanaman pada waktu itu. Dan orang begitu panik untuk membeli tanaman gelombang cinta karena mereka terbius keuntungan besar sekejap mata. Yang panen adalah yang jual tanaman. Harga gelombang cinta pun berlipat-lipat. Bayangkan, nilai tanaman yang kalau dihitung secara normal harganya cuma maksimal ratusan ribu rupiah saja, di pasaran bisa dijual sampai miliaran rupiah. Itu pun dengan berbagai drama untuk menaikkan harganya supaya berlipat-lipat. Apa ini sama dengan bisnis babi ngepet? Sama juga. Lihat aja, poinnya adalah mimpi bagaimana mendapatkan uang dengan mudah. Nggak pakai kerja keras, cukup jaga lilin di rumah. Dan kalau pinter, duitnya dapat. Kalau bego, ya bangkrut serumah. Karena itu di zaman banyak model bisnis babi ngepet seperti ini, pinter-pinterlah. Yang penting jangan nafsu melihat orang lain lebih kaya dari kita. Tetap berjalan sesuai passion kita sendiri supaya kita nggak mudah dibohongi oleh orang lain. Setuju? Seruput nanti ya kopinya. Kalau kita sudah buka puasa. Markipet, mari kita ngepet. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.